Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Febrian, program studi ilmu kelautan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi materi sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Nah, kita akan mempelajari sejarah perkembangan sistem periodik unsur atau yang biasa disingkat SPU. Yang pertama, sejarah sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Robert Boyle adalah orang pertama yang memberikan tentang definisi bahwa unsur adalah suatu zat yang tidak dapat lagi dibagi-bagi menjadi dua zat atau lebih dengan cara kimia. Sejak itu, orang dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur mempunyai sifat yang jelas dan ada kemiripan di antara sifat-sifat unsur tersebut. 1. Pengelompokan unsur menurut Antoine Lavoisier. Setelah Boyle memberi penjelasan tentang konsep unsur, Lavoisier pada tahun 1769 menerbitkan suatu daftar unsur-unsur. Lavoisier membagi unsur-unsur dalam unsur logam dan non-logam pada waktu itu. Nah, pada waktu itu baru dikenal kurang lebih 33 unsur logam dan non-logam. Nah, pengelompokan ini merupakan metode paling sederhana dilakukan. Pengelompokan ini masih sangat sederhana karena antara unsur-unsur logam sendiri masih banyak perbedaan satu logam dan logam yang lain. Perbedaan logam dan non-logam. Nah, kalau logam dia berwujud padat pada suhu kamar 250 kecuali raksa. Nah, yang kalau non-logam ada yang berupa zat padat, cair, atau gas pada suhu kamar. Nah, kalau sifat logam yang kedua, dia mengkilap jika digosok. Kalau non-logam tidak mengkilap jika digosok. Itu perbedaan logam dan non-logam. Itu seperti contoh yang bisa saya jelaskan. Ternyata selain unsur logam dan non-logam, masih ditemukan beberapa unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam, yaitu unsur metaloid. Misalnya unsur silikon, antimon, dan arsen. Jadi, penggolongan unsur menjadi unsur logam dan non-logam masih memiliki kelemahan satu sama lain. Nah, kelebihan dan kekurangan unsur menurut Antoine Lavoisier. Nah, kelebihannya itu adalah sudah mengelompokkan 33 unsur berdasarkan sifat kimia, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan setelahnya. Itu adalah kelebihannya. Dan kelemahannya adalah pengelompokannya masih terlalu umum, masih bersifat universal. 2. Pengelompokan unsur menurut Johann Wolfgang Dobereiner. Dobereiner adalah orang pertama menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya, sehingga disebut triade. Di dalam triade, unsur kedua mempunyai sifat-sifat yang berada di antara unsur ke-1 dan ke-3 dan memiliki massa atom sama dengan massa rata-rata unsur ke-1 dan ke-3. Jenis triadenya ini. Yang pertama triade lithium, natrium, kalium. Triade kedua ada kalsium, strontium, barium. Dan yang ketiga ada triade klor, brom, dan iodium. A. Hukum triade Dobereiner. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan teori atom Dalton menurut Dalton. 1. Semua zat terdiri atas atom yang tidak bisa dibagi lagi.
Dan yang kedua, semua atom dalam suatu unsur memiliki massa dan sifat yang sama. Yang ketiga, unsur yang berbeda memiliki atom yang berbeda jenisnya dan berbeda massanya. Dan yang keempat, atom tidak bisa dihancurkan, tetapi susunannya dapat berubah karena suatu reaksi kimia. Kelebihan dan kekurangan pengelompokan unsur menurut Johann Wolfgang Debrayner. Kelebihannya itu, yang pertama, keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom atau AR. Unsur yang kedua, tengah, merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga. Dan kekurangannya, yang pertama, kurang efisien karena ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam kelompok triade, padahal sifatnya sama dengan unsur di dalam kelompok triade tersebut. Dan yang ketiga, ada pengelompokan unsur menurut John Newlands. Triade Debrayner mendorong John Alexander Reina Newlands untuk melanjutkan upaya pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan keterkaitannya dengan sifat unsur. Menurut Newlands, jika unsur-unsur diurutkan letaknya sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8. Keteraturan ini sesuai dengan pengulangan not lagu oktav, sehingga disebut hukum oktav, law of octaves. Dan yang keempat adalah pengelompokan unsur menurut Dmitri Mendeleev. Dmitri Ivanovich Mendeleev pada tahun 1869 melakukan pengamatan 63 unsur yang sudah dikenal dan mendapatkan hasil bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Mendeleev selanjutnya menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu lajur vertikal yang disebut golongan. Unsur-unsur juga disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan ditempatkan dalam satu lajur yang disebut periode. Kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya adalah sistem periodik Mendeleev menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur yang belum ditemukan. Dan yang kedua, meramalkan sifat unsur yang belum diketahui. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa unsur yang ditemukan ternyata cocok dengan prediksi Mendeleev. Dan kelemahannya, 1. Masih terdapat unsur-unsur yang massanya lebih besar letaknya di depan unsur yang massanya lebih kecil. Dan yang kedua, adanya unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan dalam satu golongan, misalnya Cu dan Ag ditempatkan dengan unsur L dengan unsur Li, Na, K, Rb, dan Cs. Dan yang ketiga, adanya penempatan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. Dan yang terakhir, yang kelima, pengelompokan unsur menurut Henry Moseley. Menurut Moseley, sifat-sifat kimia unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat unsur akan berulang secara periodik. Susunan periodik yang disusun oleh Moseley akhirnya berkembang lebih baik sampai didapatkan bentuk yang sekarang ini. Dengan mengikuti hukum periodik, bahwa bila unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Sistem periodik modern dikenal juga sebagai sistem periodik bentuk panjang. Terdapat lajur mendatar yang disebut periode dan lajur tegak yang disebut golongan. Terdapat 7 periode, yaitu
Periode 1 terdiri atas 2 unsur. Periode 2 terdiri atas 8 unsur. Periode 3 terdiri atas 8 unsur. Periode 4 terdiri atas 18 unsur. Periode 5 terdiri atas 18 unsur. Periode 6 terdiri atas 32 unsur, yaitu 18 unsur seperti periode 4 atau 5, dan 14 unsur lagi merupakan deret latanida, dan periode 7 merupakan periode unsur yang belum lengkap. Pada periode ini terdapat deret aktinida. Mungkin cuma itu saja yang bisa kita jelaskan, dan kita melanjutkan cara membaca tabel periodik unsur ya teman-teman. Nah, jika kita sudah di dalam tabel periodik, di dalam gambar tabel periodik unsur, kita harus memahami nomor atomnya, lambang unsurnya, nama unsurnya, nomor masanya. Nah, seperti contohnya ini magnesium. Magnesium ini nama unsurnya, dan angka 12 nomor atom. Nomor masanya itu 24.305. Nah, contohnya seperti kalsium ya. Kita beri contoh lagi. Kalau kalsium itu nama unsurnya. Kalau Ca itu lambang unsurnya. Nah, kalau angka 20 itu nomor atomnya. Dan kalau ya angka 40075 itu adalah nomor masanya. Yang begitu harus kita pahami kalau kita mau bisa lancar membaca tabel periodik unsur ini. Yang harus kita pahami agar kita mudah untuk mempelajari tabel periodik unsur ini, yang harus kita pahami ini ada 4 unsur. Nomor atomnya, lambang unsurnya, nama unsurnya, nomor masanya. Dan di sini kan sudah kita jelaskan cara membacanya, cara menghafalnya juga harus kita pahami. Mungkin cuma sampai di sini saja saya menjelaskan. Semoga bisa memberi masukan, menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelajaran kimia. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.